Di dunia investasi, masih banyak orang yang percaya mereka bisa jadi kaya cuma modal nekat plus kebodohan premium. Klik beli, klik jual, terus berharap jadi Warren Buffett versi instan. Padahal otaknya nggak nyampe buat bedain laporan keuangan sama nota belanja Indomaret. Yang lebih kocak, kaum penonton konten cuan 300% seminggu, anti rugi. Kalau hidup semudah itu, semua manusia bodoh di bumi sudah pensiun umur 25 tahun sambil flexing di Bali. Tapi ya wajar, banyak yang lebih percaya omong kosong dongeng TikTok daripada belajar baca angka beneran. Semua orang pengen kaya, tapi mentalnya mental kerupuk kena uap panas. Rapuh, gampang hancur, dan begitu market turun dikit, langsung nyalahin dunia. Market jahat, aku korban. Korban apaan? Korban ilusi, korban nafsu, korban gak mau belajar. Yang sabar itu yang kaya beneran. Yang gak sabar, yaitu tadi, kaya drama, kaya alasan, kaya cerita bego soal nyangkut tiap tahun. Portofolionya gak tumbuh, tapi egonya makin gendut, otaknya tetap kurus. Mari kita bahas contoh paling brutal yang bikin banyak orang nyesel sampai hari ini. Saham BBCA. Ini contoh klasik investor Indonesia yang dulu sok gak mau nunggu, tapi sekarang cuma bisa mangap lihat angkanya. BBCA IPO tahun 2000 di harga Rp1.400. Setelah itu, BCA stock split 4 kali. 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, lalu dipecah 5 kali sehingga 8 berubah jadi 40 lembar. Artinya apa? Harga IPO kalau dihitung ulang setelah semua split cuma Rp35 per lembar. Iya, Rp35. Bahkan lebih murah dari bayar parkir motor sejam. Kebayang nggak? Saham kelas kakap, bank raksasa, harganya cuma semurah gorengan basi di warung. Sekarang lihat harga BBCA per 14 November 2025. Rp8.425 per lembar. Itu artinya harganya sudah naik sekitar 240 kali lipat. Bukan 240%, 240 kali lipat. Kalau masih bingung bedanya, itu seperti kamu berharap naik gaji 10%, tapi bos kamu tiba-tiba naikin 24.000%. Kedengarannya kayak mimpi saking gila. Tapi ini nyata. BBCA bener-bener kayak gitu. Kalau kamu taruh uang 100 juta tahun 2000, hari ini jadi sekitar 24 miliar. Belum dihitung dividen yang kalau ditotal mungkin bikin para FOMOers langsung kejang-kejang ngeri. Dan jangan pura-pura kaget. Karena BBCA juga pernah tembus ATH Rp10.950 di tahun 2024. Compoundnya itu kayak uangnya disuntik doping ilegal. Tapi ini doping resmi, totally legal. Tapi ya gimana, manusia memang spesies aneh. Banyak yang bela-belain ngejar saham gorengan 2 minggu, padahal ujungnya selalu sama. Duit terbakar, ego tersungkur, otak ketinggalan jauh di belakang. Dan yang paling ironis, mereka masih berharap saham receh itu to the moon. Padahal yang beneran bisa terbang cuma perusahaan beneran yang dibangun puluhan tahun. Bukan saham yang naik cuma karena grup WhatsApp isinya orang-orang halu yang ngerasa insider. Padahal modalnya cuma nekat dan kebodohan berjamaah. Abis rugi, mulai festival nyalahin semua hal. Market jahat, big player culas, bandar natur. Padahal kalau mau jujur, satu-satunya konspirasi yang ada cuma konspirasi antara ego, malas belajar, dan ilusi merasa paling pinter. Kombinasi mematikan yang bikin portofolio gosong kayak ayam bakar kelewat matang. Pelajarannya tuh sederhana banget. Tapi entah kenapa banyak yang masih bego buat paham. Bukan siapa yang paling cepat beli rumor.
bukan siapa yang paling rajin nge-like konten cuan instan model sampah. Dan jelas bukan siapa yang paling gampang FOMO tiap lihat grafik naik setengah senti. Yang menang selalu yang bisa duduk manis, gak so jenius, dan biarin uangnya kerja tanpa drama. Karena di Indonesia, polanya selalu sama dari dulu. Yang sabarnya tebal, asetnya tebal. Yang emosinya tebal, ya tebal nyeselnya. Pada akhirnya, yang disiplin finish duluan. Sementara kaum FOMO cuma dapat satu hal, dijadikan mesin cuan oleh orang yang lebih sabar, sambil mereka tetap bangga dengan kebodohannya sendiri.